Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita yaitu perjuangkan pendidikan bangsa. Tadi kita sudah singgung yang mengenai yang mana kurikulum pembelajaran ini pasti di-upgrade dari masa ke masa, terus juga pendidikan karakter siswa ini sangat penting apalagi di zaman sekarang. Nah, terkait dengan seberapa penting sih pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa dan juga perubahan dari kebudayaan sosial dan juga masyarakatnya. Kalau dari Pak Darwan sendiri seperti apa Pak Darwan? Iya. Pendidikan itu kan proses memanusiakan manusia. Makin tinggi proses memanusiakan manusia, makin tinggi juga kemajuan satu negara. Karena itu kemajuan satu negara itu diukur dari kemajuan pendidikannya. Salah satu bentuk ukurannya itu di samping hal-hal yang bersifat kualitatif, prestasi belajar dan sejenisnya, juga angka partisipasi. Makin tinggi angka partisipasi pendidikan itu makin bagus. Angka partisipasi itu adalah jumlah orang yang masuk sekolah pada usia tertentu. Misalnya pendidikan dasar itu dari SD sampai ke SMP. Lalu ada pendidikan menengah itu SMA, SMK, lalu perguruan tinggi. Nah, makin tinggi tingkat partisipasi itu biasanya makin maju satu bangsa gitu. Memang bedanya kita kalau di negara yang sudah maju seperti di Amerika Serikat, di negara-negara Eropa itu pendidikan itu sudah menjadi wilayah yang disakralkan. Siapapun juga penguasa negara gitu, pendidikan itu memang menjadi yang tidak bisa diganggu karena itu menjadi isu yang harus dieksekusi. Nah, kalau kita ini kan pendidikan ini kadang-kadang masih menjadi jualan politik, gitu, SDM lagi, begitu kan. Nah, itu bedanya. Gitu. Kalau negara maju itu seperti Jepang, Korea, Singapura itu tidak lagi menjadi tema sentral karena memang dia sudah menjadi bagian dari kebijakan negara. Siapapun juga yang menduduki posisi pemerintahan. Harus ya berpendidikan. Ya, harus sudah wilayah sakral istilahnya kan yang tidak bisa diganggu oleh siapapun karena itu menjadi bagian dari mainstream misalnya ya arus utama dari kebijakan negara. Misalnya Perdana Menteri Inggris dulu pernah ditanya apa yang menjadi prioritas Anda, dia bilang pendidikan. Nomor 2 apa? Pendidikan. Nomor 3 apa? Pendidikan. Karena memang dari sisi lain mereka juga sudah establish dan establishnya itu karena kapasitas manusianya. Mereka manusianya lah yang bisa mendongkrak aneka kemajuan di multisektor pembangunan itu. Oke, kalau dari Pak Eka sendiri gimana Pak? Pentingnya pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa? Ya, sangat penting lah Mbak. Jangankan suatu bangsa, di keluarga aja semakin tinggi kita sekolah semakin bagus Mbak. Kenapa? Dengan tingginya atau dengan antusiasnya orang bersekolah itu akan menambah wawasannya lebih bagus. Kemudian apa yang disampaikan Pak Darwan tadi kan, ya kalau mungkin di suatu negara pendidikan itu tidak penting, ya gimana negara ini nanti jadinya Mbak? Nah, mau jadi presiden kan paling tidak ya harus tamat sekolah. Jadi anggota dewan paling tidak tamat SMA. Kalau jadi anggota dewan nggak tamat sekolah gimana nanti Mbak? Nggak lagi mendengar. Nah, gitu Mbak. Jadi sangat penting Mbak. Tinggal kembali kita ke masyarakat itu sendiri. Berapa pentingnya pendidikan itu sebenarnya kembali ke masyarakat, kembali ke orang tua Mbak. Kalau orang tua itu ingin menyekolahkan anaknya lebih tinggi, lebih bagus lagi Mbak. Ya paling tidak. Ya kalau kami dulu, kata orang tua dulu Pak Darwan, kalau orang tua saya tamat SMA, paling enggak saya tamat SMA juga, kira-kira gitu. Tapi kalau orang tua saya S1, saya paling enggak S1 juga, kira-kira gitu Mbak. Jangan sampai orang tua saya SMA, saya SMP Mbak. Kira-kira gitu Mbak. Karena memang proses suatu pembelajaran itu juga berlangsung lama ya. Tidak semata-mata orang tuh bisa jadi presiden, misalnya anggota DPR dan juga menjabat di suatu instansi itu langsung plek gitu ya Pak ya, tanpa melalui proses pendidikan. Tapi percuma juga ya Pak ya kalau misalnya pendidikan tinggi tapi tidak dibarengi dengan perilaku yang baik juga. Itulah pentingnya
Pendidikan karakter tadi. Kalau Pak Darman sendiri seperti apa melihatnya? Pendidikan karakter siswa ini ya, karena memang sudah menyimpang ya sekarang. Ya, karakter itu kan menjadi modal dasar orang untuk berperilaku di masyarakat. Gitu. Kalau dia punya daya perilaku yang bagus, artinya dia punya juga daya soal yang tinggi dan dia bisa diterima di semua tempat. Kalau dia bisa diterima di semua tempat, maka itulah modalnya. Modal untuk bekerja harus bisa beradaptasi kan. Lalu modal berusaha harus bisa mengakomodir aneka perilaku customer yang memerlukan dia. Gitu. Dan secara sosial juga karakter itu menjadi modal dasar untuk semua lini kehidupan. Sungguh pun tafsir karakter itu kadang-kadang juga berbeda untuk masing-masing budaya. Tapi yang bersifat umum gitu, empati, menghargai orang, kemampuan menyesuaikan diri dan sejenisnya itu menjadi sebuah keniscayaan. Dan itu yang dilatihkan juga di sekolah gitu, agar anak-anak itu tidak hanya bisa cerdas, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan, tapi juga menguasai dasar-dasar untuk bagaimana berinteraksi dengan orang secara lintas budaya, lintas agama, lintas etnis dan sejenisnya. Oke, kalau dari Pak Eka sendiri gimana Pak Eka? Tantangannya sendiri membentuk karakter siswa saat ini. Sebenarnya Pak, Mbak dikatakan berat enggak Mbak? Pendidikan karakter ini salah satu contohnya Mbak ya. Saya dengan Pak Sudarwan, saya ketemu Pak Sudarwan tadi kan, gini, nah, saya cium tangan Pak Sudarwan. Ini sudah pendidikan karakter Pak. Menghargai orang yang lebih tua, apalagi dia dosen saya, itu salah satu contoh Mbak. Kemudian sebenarnya pendidikan karakter ini, kalau menurut saya, kita kembali juga ke gurunya Mbak. Guru, kalau kita jadi guru kan namanya ditiru dan contoh dan ditiru gitu Mbak. Gimana kita sih? Nah, kalau kita bisa memberikan contoh yang bagus dengan anak didik, pasti anak didik itu mau. Kalau kita tidak bisa memberikan, gimana kita? Kira-kira itu kan. Kemudian juga pendidikan karakter ini tidak bisa semuanya di sekolah Mbak. Kembali juga ke orang tua juga. Kalau di rumah tangga, di keluarganya, ketika Mbak dia berkembang, mungkin saya rasa nggak bisa juga Mbak. Tapi tidak semua loh anak yang berkembang nggak bagus Mbak. Pasti ada yang bagus, kayak gitu kan. Intinya guru itu mencontohkan hal-hal yang baik kepada siswa-siswi dan juga muridnya seperti itu ya. Itu juga salah satu poin tantangan ya, tantangan pendidikan masa sekarang. Tapi kalau melihat tantangan dari pemerataan pembelajaran saat ini seperti apa Pak Darwan? Mungkin ada beberapa memang guru yang bahkan rela ya, etos kerjanya tinggi untuk mengajar di sekolah yang pedalaman, pelosok, fasilitasnya sangat terbatas dan juga murid-muridnya sedikit. Itu gimana tuh Pak? Ya, memang ini menjadi ciri dominan negara kepulauan seperti Indonesia. Variasi itu luar biasa. Karena kita ini kan tidak hanya sangat luas, tapi populasi itu tersebar di kira-kira 17.000 pulau. Baik yang sudah punya nama maupun yang belum. Nah, yang sudah punya nama itu kalau sekarang sekitar 5.000 pulau gitu, dan 50.000 pulau itu yang sudah berpenghuni, yang langsung atau tidak langsung kegiatan pendidikan sudah berlangsung. Berbeda dengan negara-negara kontinental seperti di Eropa begitu ya, negaranya kecil, atau Jepang atau Korea gitu. Cina pun sebetulnya juga relatif mudah gitu. Sungguh pun dia wilayah yang sangat luas, tapi nilai-nilai negara kepulauannya tidak terlalu tinggi, meskipun mereka ada friksi juga gitu. Yang terpisah dari Cina daratan seperti Hong Kong, seperti Taiwan kan dia merasa punya hak sendiri untuk mengurusnya. Oleh karena itu maka kesenjangan kualitas itu dengan cara apapun juga tetap akan muncul dalam kerangka pendidikan di Indonesia. Lebih-lebih sekarang ini zaman teknologi, COVID kemarin itu sebetulnya mengoreksi semua. Pendidikan konvensional itu ternyata tidak bisa lagi dipertahankan pada situasi yang sangat spesifik. Dan pada saat situasi seperti itu yang paling menderita itu ya orang-orang di pinggiran. Bukan karena salah kebijakan begitu ya, tapi karena memang itu ada tuntutan realitas. Zaman ya, harus realitas zaman. di satu sisi zaman menuntut seperti itu.
di sisi lain ada kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan Oke, Pak Darwan, kita realita jeda zaman. dulu. Nanti kita bahas lagi ya terkait dengan tema kita yaitu perjuangkan pendidikan bangsa dan juga mungkin dari pemerataan pendidikan di setiap Indonesia. Pemirsa, kami akan kembali setelah lagu yang satu ini. Tetap bersama kami dalam acara Berendong.